Selamat pagi Pak Grid. Di sini saya Buna, semester 1A, NIM 25834, akan merangkum dari materi Zoom pada hari Kamis malam yang lalu. Di sini saya membahas tentang mengapa perlunya ada katekis. Katekis ini mengajarkan kitab suci yang memiliki manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran yang dapat dibaca melalui kitab Timotius bab 3 ayat 16. Lalu setelah umat membaca kitab suci dan mempercayai kitab suci itu, diharapkan kitab suci itu dapat membawa perubahan dalam sikap hidup mereka. Lalu kenapa kegiatan kitab suci itu kerap kali sepi dalam lingkungan? Bisa ada faktor psikologis dan sejarah yang mempengaruhi kurangnya minat umat. Kelompok kitab suci sering sepi peserta karena umat sering tidak suka ketika untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dalam pendalaman iman atau saat memberikan sharing dalam pertemuan itu. Lalu kitab suci ini juga memiliki manfaat yang lain seperti menyelamatkan. Dasar ini dapat dikutip dari kitab Timotius bab 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Lalu tujuan akhirnya adalah setelah membaca kitab suci itu, kita percaya dan sikap berubah. Lalu dengan sejarah, gereja dahulu menyembunyikan kitab suci sehingga umat kurang mengenal kitab suci itu. Lalu sejak Konsili Trente, kitab suci ditarik dari umat dan digantikan dengan liturgi serta devosi. Lalu baru pada Konsili Vatikan II, gereja mengembalikan kitab suci ke tangan umat, namun sudah cukup terlambat. Lalu saat Konsili Vatikan II tentang kitab suci ini menegaskan bahwa firman Allah harus menjiwai seluruh kehidupan gereja, termasuk pada teologi, pewartaan, pengajaran agama, dan liturgi. Lalu para pengajar seperti imam, diakon, guru agama, biarawan atau biarawati, dan umat perlu menimbang semangat dari kitab suci itu. Lalu seluruh umat harus diberi makanan rohani dari kitab suci seperti merenungkan kembali. Lalu kitab suci dan Konsili Vatikan II. Kitab suci sangat penting menurut Konsili Vatikan II, menjadi jiwa penggerak dan pemimpin umat Katolik. Bagi seluruh kaum beriman, hendaknya dibuka atau membuka lebar jalan menuju kitab suci. Lalu adanya masalah yang dihadapi seperti Alkitab masih banyak umat Katolik yang seperti asing pada kitab suci untuk mendalami. Banyak umat Katolik yang belum meresapi sabda Tuhan. Lalu masih ada aktivitas gereja yang lain yang belum berlandaskan dengan sabda Allah itu. Lalu untuk menjawab kedewasaan kognitif atau pikiran itu, kitab suci membentuk pola pikir seseorang agar lebih dewasa dengan cara memperbarui iman. Ajaran kitab suci menantang dan mengubah cara berpikir seseorang yang mungkin sebelumnya dipengaruhi oleh nilai-nilai duniawinya seperti lingkungan. Dengan merenungkan dan menghafal firman, seseorang belajar untuk berpikir yang diinginkan Tuhan. Lalu mengembangkan pemahaman. Kitab suci dapat membimbing seseorang untuk lebih memahami tentang kehidupan, tujuan, dan kebenaran. Kitab suci dapat mendorong pembaca untuk tidak menjadi kekanak-kanakan dalam memahami, melainkan bertumbuh dalam mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal rohani. Lalu membangun keyakinan. Kitab suci dapat membentuk seseorang juga dengan keyakinan yang kokoh. Keyakinan ini berfungsi sebagai pedoman yang
mengendalikan dan mengikat hati nurani seseorang. Lalu pada kedewasaan afektif, perkataan dan perasaan. Kitab suci dapat membantu mengelola emosi dan perkataan agar lebih dewasa, seperti mengendalikan diri. Kitab suci mengajarkan pentingnya penguasaan diri dan kedisiplinan dalam perkataan dan perasaan. Lalu mengekspresikan kasih dan empati. Pada ajaran kitab suci seperti yang terdapat dalam kitab 1 Korintus bab 13 mengajarkan pentingnya kasih. Kasih ini melampaui perasaan yang tercermin dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Lalu meningkatkan kepekaan rohani. Melalui kisah-kisah dan ajaran dalam kitab suci dapat membantu seseorang untuk membuka hati terhadap dimensi spiritualitas dan emosi yang lebih mendalam. Lalu membangun kesabaran. Kitab suci seringkali menekankan kesabaran, terutama dalam menghadapi kesulitan. Lalu pada kedewasaan psikomotorik, kitab suci ini dapat memandu tindakan seseorang agar lebih selaras dengan kedewasaan yang sesungguhnya, seperti mendorong pelayanan. Kitab suci menginspirasi seseorang untuk berfokus pada kebutuhan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kedewasaan itu dapat terlihat dari bagaimana seseorang menerapkan nilai-nilai kebajikan itu yang diajarkan oleh kitab suci dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebaikan, ketulusan, dan kebenaran. Lalu bertumbuh dalam tindakan nyata. Seseorang yang dewasa dalam rohani tidak tinggal diam, melainkan harus terus berusaha untuk meneladani Yesus dalam segala aspek kehidupan. Lalu melakukan kehendak Tuhan. Perbuatan seseorang yang dewasa akan semakin mencerminkan kehendak Tuhan, bukan lagi sekedar mengikuti keinginan sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan ketaatan pada ajaran dan perintahnya.